Sebagaimana benih yang ditaburkan, demikian pula buah yang akan dipetiknya. Pelaku kebajikan akan memetik kebahagiaan. Nanti Sugito dan Samanira yang saya hormati, para Romo Ramani, para upasaka upasika, serta semua saja yang mengikuti acara ini, bersama-sama dalam kesempatan saat ini kita mengikuti upacara Sanggadana di bulan Katina yang diselenggarakan oleh Wihara Buddha Loka Tulungagung. Saudara-saudara, karena pandemi yang masih berlangsung sampai saat ini, maka acara Sanggadana Wihara Buddha Loka Tulungagung ini masih diselenggarakan secara terbatas. Hanya umat yang mungkin mengikuti di rumah, sedangkan yang datang ke wihara dibatasi hanya beberapa orang saja. Tentu saja mungkin ini untuk sebagian orang tidak terlalu memuaskan, tetapi ini adalah merupakan salah satu upaya kita umat Buddha membantu pemerintah dalam rangka memutuskan rantai penyebaran atau rantai pandemi COVID-19 yang masih berlangsung, walaupun sekarang intensitasnya sudah mulai berkurang. Saudara-saudara, meskipun mungkin kita tidak bertemu secara langsung, tetapi mudah-mudahan hal-hal yang hendak disampaikan di sini akan memberikan manfaat, mendorong kita semua untuk melaksanakan dharma dalam kehidupan sehari-hari, menambah semangat kita untuk melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, yang tentu saja buah kebajikan yang kita lakukan itu akan menghasilkan kebahagiaan untuk kita semua. Saudara-saudara, upacara Sanggadana di masa Katina ini menjadi penutup dari kegiatan 3 bulan para biku berwasa atau tinggal di satu tempat. Diceritakan pada zaman itu, para biku dengan jubah yang seadanya menghadapi masa wasa, masa penghujan, banyak kerusakan dan lain sebagainya di dalam jubahnya, sehingga para umat diperkenankan oleh Sang Buddha untuk mempersembahkan kebutuhan para biku, terutama adalah jubah. Saudara-saudara, kalau kita melihat secara dangkal atau di permukaan, maka kita hanya melihat upacara para umat mempersembahkan dana, jubah, dan keperluan para biku yang lain, misalnya obat-obatan, keperluan untuk mandi, serta yang lain-lain. Kalau kita lihat secara dangkal adalah seperti itu. Tapi kalau kita melihat secara lebih dalam, maka upacara Sanggadana ini bukan hanya sekedar seorang umat mempersembahkan kebutuhan para biku, tetapi seorang umat berpikir
bagaimana mengkondisikan supaya biku ini bertahan untuk waktu yang lama. Karena kalau para biku bertahan, maka para biku mempunyai kesempatan untuk mempraktekkan dan berbagi dharma, yang tentu saja juga memberikan kesempatan kelestarian ajaran Sang Buddha. Jadi, kita lalu melihat sekarang bahwa persembahan Sanggadana ini bukan hanya sekedar materi, tetapi persembahan Sanggadana ini menjadi upaya kita bersama mempertahankan Dharma. Sehingga Sanggadana ini bermakna Dhamma Dana. Karena para umat mendukung kelestarian Dharma. Sehingga dapat dikatakan sebagai Dhamma Dana. Dan tentu kita sudah pernah membaca bahwa dari semua dana, Dhamma Dana lah yang tertinggi nilainya. Saudara-saudara, kadang-kadang memang di antara kita ada yang pandai berceramah, sehingga dia bisa mengisi kehidupannya dengan berbuat kebaikan, dengan berbagi dharma, dengan ceramah di satu tempat, tempat lain, dan sebagainya. Namun ada beberapa orang yang kurang memiliki kemampuan berceramah dharma. Kadang-kadang untuk berdiri ataupun berbicara di muka umum pun timbul kegelisahan atau kegugupan. Tapi dia pandai bernyanyi. Nah, sehingga umat Buddha bukan hanya pandai berceramah, tetapi kalau memang tidak punya kemampuan untuk berceramah, dia juga bisa berdana dhamma dalam bentuk lagu. Sehingga mungkin kita bisa menyanyikan lagu Buddhis yang tentunya lagu Buddhis ini juga berisi tentang pelajaran yang mendorong kita melaksanakan dharma di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau ada orang mungkin kurang mampu berceramah, mungkin kurang mampu menyanyi karena suaranya kurang bagus, mungkin dia bisa menulis. Menulis itu pun tentang dharma, misalnya menulis artikel, mungkin artikel itu dimuat di Facebook, artikel itu mungkin dimuat di Instagram, artikel itu mungkin dibagikan melalui WA group, maka itu juga termasuk upaya berdana dharma, yaitu mendorong orang yang membacanya bersemangat melaksanakan dharma. Sehingga diharapkan setelah bersemangat melaksanakan dharma, juga bisa merasakan berbahagia di dalam dharma. Kalau sekarang ceramah mungkin kurang memiliki kemampuan, menyanyi juga kurang memiliki kemampuan, menulis juga kurang memiliki kemampuan, maka bisa juga kita berdana untuk membantu kelestarian dharma seperti dengan mengikuti Sanggadana di masa Katina ini. Jadi kita dengan sebagian milik kita merelakan sebagian dari milik kita untuk kelestarian dharma. Ini pun adalah dhamma dana. Nah, saudara-saudara, jadi banyak sekali upaya kita untuk berbagi dharma. Bahkan kalaupun kita tidak memiliki kesempatan untuk berdana dharma seperti pada kesempatan saat ini dengan mempersembahkan jubah dan lain sebagainya, walaupun Wihara Buddha Lokatulungagung sudah memberikan kesempatan cukup lama untuk mempersembahkan jubah maupun kebutuhan-kebutuhan yang lain, maka kita berperilaku yang baik pun sehingga kita bisa menjadi contoh di masyarakat, contoh untuk keluarga sendiri, contoh untuk anak-anak, contoh untuk teman-teman, contoh untuk tetangga, dan lain sebagainya,
teman pergaulan dan lain sebagainya, contoh perbuatan baik, contoh ucapan yang baik, contoh cara berpikir yang baik, itu pun sudah termasuk dana dharma. Karena ketika orang melihat perilaku kita yang baik, ketika melihat ucapan kita yang baik, ketika melihat cara berpikir kita yang baik, mungkin mereka akan melihat, oh inilah hasil melaksanakan dharma. Inilah buah dari sebuah pohon dharma. Karena kita masing-masing di dalam masyarakat sebetulnya adalah dharma duta. Kita di dalam masyarakat ini disoroti, dilihat oleh lingkungan kita, umat Buddha ini kelakuannya kayak apa. Apakah umat Buddha ini kelakuannya baik, ucapannya baik, cara berpikirnya baik? Kalau kita perilaku baik, ucapan baik, dan cara berpikir baik, maka selain kita menambah kebajikan untuk diri kita sendiri, kita pun sebetulnya mengkondisikan orang berbuat baik, dan sekaligus kita meningkatkan, menjaga nama baik Buddha Dharma. Dan ini sesungguhnya adalah menjadi satu kebajikan yang besar untuk kita, karena ini termasuk Dhamma Dana. Oleh karena itu, saudara-saudara, kalau kita lalu melihat sekarang, ternyata Sangga Dana ini bukan hanya sekedar saya datang, saya berdana, tetapi ini sesungguhnya adalah merupakan dana dhamma. Ini sesungguhnya adalah upaya kita mempertahankan dharma agar lestari di muka bumi ini. Tapi ternyata bukan hanya kita dalam upacara Sanggadana saja kita bisa berbuat baik, tetapi ternyata justru yang penting di kehidupan sehari-hari kita, kita berusaha memancarkan pikiran yang baik, ucapan baik, dan perilaku yang baik. Nah sekarang baik ini bagaimana? Karena kita gampang sekali mengatakan pikiran baik, ucapan baik, dan perilaku yang baik. Tetapi baik sendiri definisinya lalu apa? Maknanya apa? Nah, sama dengan Sanggadana ini, saudara-saudara. Ketika Anda mempersembahkan jubah, ketika Anda mempersembahkan kebutuhan sehari-hari para biku, sebetulnya kemudian Anda berpikir apa sih yang membuat ataupun apa sih yang bermanfaat untuk para biku. Misalnya jubah. Saya yakin Anda yang berdana jubah ini belum pernah menggunakan jubah, atau pada saat mempersembahkan dana jubah itu tidak menggunakan jubah. Jadi Anda menggunakan baju biasa, pakaian biasa sebagai umat berumah tangga. Logikanya kalau Anda di sehari-hari, Anda kalau ngasih orang ya yang Anda punya. Anda punya baju, kasih baju. Anda punya jaket, Anda kasih jaket. Anda punya jam tangan, Anda kasih jam tangan. Anda punya sisir, kasih sisir. Tetapi ketika Anda melakukan Sanggadana, Anda tidak memberikan apa yang Anda miliki, tapi Anda mengkondisikan ataupun Anda berpikir, biku ini membutuhkan apa ya? Biku tidak membutuhkan jaket seperti yang Anda gunakan. Biku tidak membutuhkan baju seperti yang Anda gunakan. Biku tidak membutuhkan pakaian seperti yang Anda gunakan. Karena itu kemudian orang berusaha, bagaimana ya saya bisa berdana jubah. Nah, jadi orang ini usaha. Anda berusaha mendapatkan jubah, kemudian dipersembahkan kepada Sangga. Berarti Anda ini memikirkan kebutuhan orang lain. Upaya memikirkan kebutuhan orang lain inilah sebetulnya dasar perbuatan baik. Karena ketika kita memikirkan kebutuhan orang lain, kita kemudian
berpikir juga tentang diri kita. Kalau saya digitukan, mau nggak? Misalnya, saya tidak menggunakan sisir karena rambut saya digundul misalnya. Misalnya Anda sebagai perumah tangga kan banyak juga yang rambutnya digundul. Kemudian ada orang memberi sisir kepada Anda. Apa yang Anda rasakan? Anda akan merasa, loh, ini kan tidak bermanfaat untuk saya. Nah, tapi ketika misalnya rambut Anda gundul ini karena rontok, sering rontok, bukan karena dicukur, kemudian orang itu memberikan obat supaya rambut Anda tumbuh, maka itu bermanfaat. Walaupun orang yang memberikan obat itu rambutnya sudah lebat, tetapi melihat Anda yang rambutnya rontok, dia berdana obat untuk penumbuh rambut, maka dia sesungguhnya memikirkan tentang Anda. Dan ketika Anda menerima obat penumbuh rambut itu, Anda bahagia. Karena memang inilah yang saya perlukan. Nah, ketika Anda memerlukan dan Anda mendapatkan, timbullah rasa bahagia. Sebaliknya ketika Anda mendapatkan hal-hal yang tidak Anda perlukan, maka kebahagiaan itu berkurang, bahkan mungkin kita tidak bahagia. Dan inilah sebetulnya yang kita latih cara berpikir ini ketika kita melakukan sanggadana. Bahwa biku tidak butuh jaket, biku tidak butuh pakaian perumah tangga, tetapi biku membutuhkan jubah. Kalau gitu saya usahakan saya memberikan jubah dan saya persembahkan. Dan ini sebetulnya adalah latihan. Di satu tempat, misalnya Wihara Buddha Loka Tulungagung mengadakan acara sanggadana di masa Katina sekali dalam setahun. Tetapi wihara-wihara lain juga mengadakan sekali dalam setahun. Kita seorang umat Buddha boleh mengikuti upacara sanggadana di masa Katina ini di berbagai wihara, sehingga kita terlatih untuk selalu berpikir bagaimana sih membahagiakan orang lain. Karena membahagiakan orang lain sama dengan membahagiakan diri sendiri. Ketika kita memberi kepada orang lain dan orang itu tersenyum karena sesuai dengan yang diperlukan, maka kita pun juga merasa bahagia. Nah, jadi sekarang selain kita mengikuti acara di satu wihara atau mungkin lebih ada wihara-wihara lain dan sebagainya, bisa 10 wihara, 20 wihara dan sebagainya, tapi sesungguhnya nanti kita berpikir untuk kebahagiaan orang lain itu juga kita lakukan sepanjang waktu, sepanjang hari, seumur hidup kita. Sehingga kita berpikirlah juga bahwa kalau saya tidak mau dipikir seperti itu, maka saya juga jangan mikir orang lain seperti itu. Karena diri sendiri tidak mau disakiti, orang lain juga sama punya perasaan yang sama, tidak mau disakiti. Sebaliknya diri sendiri ingin berbahagia, maka orang lain pun juga ingin bahagia yang sama. Nah, jadi kita kemudian melakukan itu di dalam kehidupan sehari-hari. Tadi dilatih di dengan sanggadana di masa Katina, tapi kita kemudian melatih ini dalam kehidupan sehari-hari. Ucapan-ucapan yang saya tidak mau mendengarkan karena tidak sesuai dengan yang saya harapkan, maka saya juga tidak ucapkan hal itu kepada orang lain. Karena orang lain pun tentu tidak menyenangi kata-kata yang seperti itu. Tindakan yang saya juga tidak suka untuk menerima, saya pun juga tidak melakukan itu untuk orang lain. Kalau kita bisa selalu berpikir demikian, kita selalu bisa berbicara demikian, kita bisa selalu bertindak seperti itu, maka upacara sanggadana di masa Katina ini menjadi punya makna yang besar. Selain kita berdana kepada sangga, selain kita mempersembahkan dana kepada sangga, tetapi kita sudah mengubah perilaku kita, mengubah cara berbicara kita, mengubah cara berpikir kita, sehingga dana di masa Katina ini menjadi inspirasi
untuk kita melakukan kebajikan sepanjang hari, sepanjang waktu, seumur hidup kita, yaitu berpikir kalau diri sendiri tidak mau disakiti, jangan menyakiti orang lain. Kalau diri sendiri ingin bahagia, orang lain pun juga ingin mendapatkan kebahagiaan, dan kita hendaknya bisa menjadi sumber kebahagiaan untuk orang lain, kita menjadi sumber kebahagiaan untuk lingkungan kita, sumber kebahagiaan untuk semua makhluk di sekitar kita, bukan menjadi sumber penderitaan untuk orang lain maupun semua makhluk di sekitar kita. Kalau hal ini kita bisa lakukan, maka kita menjadi contoh nyata umat Buddha di lingkungan kita masing-masing. Orang akan melihat, wih, umat Buddha luar biasa, karena umat Buddha ternyata menjadi umat yang baik, baik pikirannya, baik di dalam berbicara, tutur sapanya, baik di dalam perbuatannya, dan ini akan mengangkat nama baik Buddha Dharma, mengangkat nama guru Buddha Gotama, mengangkat nama ajaran Sang Buddha ini di dalam masyarakat sehingga mempunyai nama baik. Dan itu adalah merupakan dhamma dana. Tanpa kita berceramah, tanpa kita menyanyi, tanpa kita menulis buku, tanpa kita berdana kepada para biku dan sebagainya, tapi dengan pikiran baik, ucapan baik, dan perilaku yang baik, sehingga menjadi contoh nyata di dalam masyarakat seorang umat Buddha yang baik, itu sudah termasuk dhamma dana. Dan itu adalah dana yang tertinggi di dalam konsep berdana di ajaran Sang Buddha. Oleh karena itu, saudara-saudara, janganlah kita hanya berhenti pada upacara Sanggadana di masa Katina pada hari ini, atau mungkin upacara Sanggadana di masa Katina pada hari-hari yang lain, di wihara-wihara yang berbeda. Jangan hanya berhenti di situ. Saya sangat-sangat menyarankan, jadikanlah upacara Sanggadana ini saat perubahan pikiran kita untuk menjadi orang yang berpikir demi kebahagiaan makhluk lain. Karena itu, kalau kita bisa seperti inilah, saudara, kita sudah melaksanakan dharma yang memberikan manfaat untuk diri kita dan orang lain. Dan di dalam dhamma juga disampaikan bahwa mereka yang melakukan kebajikan terus-menerus sampai akhir kehidupan, maka orang itu akan memperoleh kebahagiaan. Karena pelaku kebajikan akan memperoleh kebahagiaan. Sebagaimana yang disampaikan di dalam hukum sebab akibat ataupun hukum karma, bahwa sesuai dengan benih yang ditabur, itulah buah yang akan kita panen. Pelaku kebajikan memperoleh kebahagiaan. Kalau kita selalu melakukan kebajikan ini dengan pikiran, ucapan, dan perilaku kita mulai sekarang sampai selama-lamanya, bukan hanya ikut Sanggadana saja, tetapi kita selalu ingat untuk berbuat baik kepada lingkungan dan lain sebagainya, kepada semua makhluk, maka di dalam kehidupan ini kita akan memperoleh kebahagiaan, dan setelah kehidupan ini kita juga akan merasakan kelahiran di alam bahagia. Kelahiran di alam bahagia bisa lahir di alam surga, juga bisa terlahir di alam manusia yang kondisinya nyaman, sehingga kita dimanapun kita terlahir, hidup kita penuh kebahagiaan. Dan hal ini diperoleh dengan mulai saat ini sampai selama-lamanya kita selalu berpikir yang baik demi kebahagiaan makhluk lain, karena itu otomatis membahagiakan diri kita, karena semua makhluk sama dengan diri kita, tidak ingin menderita, ingin bahagia. Ketika kita bisa berpikir positif demikian, maka ucapan pun kita menjadi ucapan yang baik, membahagiakan makhluk lain, perilaku pun menjadi perilaku yang baik. Inilah makna Sanggadana di masa Katina, sebagaimana yang kita lakukan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan salah satu makna Sanggadana ini
dapat memberikan manfaat, menginspirasi kita untuk selalu berbuat baik. Semoga Anda semua selalu berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Selamat Katina, Sabe Sata Hawantu Sukitata. Sadhu, sadhu, sadhu.